Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Pelabuhan 1 Banjarmasin, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Pelabuhan 1 Banjarmasin, saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan Bapak dan Ibu, juga kehadirannya dalam meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan tujuan saya mengadakan diseminasi budaya positif ini yaitu yang pertama, sebagai salah satu tugas saya sebagai guru penggerak untuk mengadakan aksi nyata di sekolah. Dan yang kedua, saya ingin berbagi informasi yang saya dapatkan dari program guru penggerak. Dan yang ketiga, tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk melakukan kerjasama dengan semua warga sekolah untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Baiklah Bapak dan Ibu Guru, kita akan masuk kepada materi kita yaitu budaya positif. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali, apa sih tujuan pendidikan kita menurut Ki Hajar Dewantara? Baiklah Bapak dan Ibu Guru, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan pada dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Di sini ada kata-kata menuntun Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu apa yang dimaksud dengan kata menuntun? Menggandeng. Iya, betul. Membimbing. Nah, iya. Jadi yang dimaksud dengan kata menuntun adalah mengarahkan, membimbing, mengiringi, menggandeng. Jadi itu adalah tugas kita sebagai guru. Jadi kita hanya menuntun ke arah yang lebih baik. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu ibarat jadi pendidikan itu ibarat seorang petani, Ibu Bapak. Jadi sekolah itu adalah lahan pertaniannya, kita sebagai guru adalah petaninya, dan anak-anak itu adalah bibit dari tanaman tersebut. Jadi Bapak dan Ibu guru, walaupun lahan pertaniannya itu subur, bibitnya unggul-unggul, namun apabila tidak mendapatkan perlakuan dari petani, apakah padi tadi akan dapat menjadi padi yang baik, Ibu Naisila? Iya, mungkin dapat tumbuh, tapi tidak akan maksimal. Nah, begitu juga sebaliknya, Bapak Ibu guru. Apabila pertaniannya kurang subur, bibit padinya tidak terlalu bagus, namun apabila mendapat perhatian maksimal dari petani tadi, tanahnya digeburkan, tanahnya diberi pupuk dan diberi pengairan baik, maka hasilnya pun akan memuaskan Ibu Bapak Guru. Begitu juga dengan anak didik kita. Mereka akan tumbuh sesuai dengan perlakuan yang kita berikan. Itulah tadi Bapak dan Ibu Guru, tujuan pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk mewujudkannya salah satunya yaitu dengan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam budaya yang positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, Bapak dan Ibu Guru, kira-kira di sekolah kita sudah banyakkah melakukan budaya positif? Banyak. Banyak. Bagaimana Ibu Naisila? Sudah banyakkah kira-kira di sekolah kita? Banyak.
kira-kira di sekolah kita sudah banyak melakukan budaya positif? Banyak ya. Nah, contohnya seperti pembacaan Jumat Takwa, pembacaan Asmaul Husna setiap pagi, Jumat bersih, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Di mana tujuan pembiasan-pembiasan ini adalah untuk membentuk karakter pelajar Indonesia sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu apa kira-kira? Apa? Pak, ada yang masih ingat? Profil bergotong royong. Nah, coba kita lihat, perhatikan di sini. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Yang sudah belajar Bapak Ibu, yang sudah belajar PMM pasti sudah tahu apa itu profil Pancasila. Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itulah beberapa konsep dari profil pelajar Pancasila. Nah, dan dalam budaya positif terdapat beberapa konsep yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kami, guru penggerak, mempelajari ke-6 konsep inti budaya positif ini selama 2 minggu. Dan kita hari ini akan mempelajari ke-6 konsep ini dalam waktu 1 jam ke depan. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengerti, kita dapat sama-sama sharing pengetahuan ya Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai dari perubahan paradigma. Jadi Bapak Ibu, di sini ada sebuah game. Gamenya ini, permainan ini namanya adalah cobalah buka. Aturan permainannya adalah secara berpasang-pasangan Ibu Bapak. Yang satu sebagai A menggenggam tangan, dan yang B berusaha untuk membuka genggaman tersebut. Jadi di dalam genggaman itu ada sesuatu yang berharga. Bapak Ibu sangat menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak dan Ibu. Dan teman Anda, si B, akan berusaha untuk membuka dengan cara menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, atau bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia untuk membuka kotaran tengah. Nah, pertanyaan saya, kalau Ibu Lia menjadi yang A dan Ibu Naisila menjadi si B, apa yang Anda akan lakukan? Silahkan Ibu. Coba. Ayo buka. Buka. Ayo buka. Iya. Mau membuka Pak? Kira-kira kenapa ya Naisila mau membuka? Kenapa? Kenapa? Oh, saya kasih uang Pak. Oh, pantesan. Ini uang. Iya, jawabannya bisa berbeda-beda. Saya Ya. mau buka dia kasih uang Pak. Iya, ya. Baiklah. Kita lanjutkan. Jadi dari game tadi, kira-kira dalam kegiatan ini siapa yang memegang kendali? Siapa yang memegang kontrol untuk membuka membuka atau menutup kepalan tangan? Yang mempunyai kontrol tersebut, yang membuka atau menutup kepalan tangan, siapa kira-kira? Bapak Noval? Kira-kira Ibu Lia kah yang memegang kontrol atau Naisila? Ibu Naisila. Ibu Naisila. Jadi jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita tadi. Apa kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Nah, saya akan mencoba tampilkan pemikiran dari Dr. William Glasser tentang teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice of theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kata kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa seorang guru untuk melakukan sesuatu. Jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru tadi sedang mengontrol perilaku murid,
Hal demikian terjadi karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Sama seperti kejadian di depan tadi. Pada saat Ibu Lia memaksa Ibu Naysila untuk membuka genggamnya. Nampak di sini Ibu Lia itu mempunyai kontrol terhadap Ibu Naysila. Padahal tidak. Yang terjadi, Ibu Naysila menyerahkan kontrol tersebut dengan senang hati kepada Ibu Lia. Nah, karena saat itu bentuk kontrol guru yaitu menjadi kebutuhan dasar yang dipilih untuk murid tersebut. Tentu kontrol tersebut menyatakan bahwa teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Oke, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol dari Bapak dan Ibu. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemudian murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, dan atau bisa jadi murid tersebut menjadi ketergantungan pada pendapat sang guru yang berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuntun pada identitas. Mereka belajar untuk merasa buruk terhadap diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala susah untuk guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik itu sudah ya. Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa seperti kita ya, Ibu Bapak, yang percaya bahwa kita itu mempunyai tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun dilakukan agar dapat diterima. Selama sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan pun akan terbentuk. Nah, Bapak dan Ibu, itu tadi adalah pemikiran dari Dr. William Glasser tentang ilusi kontrol di dunia pendidikan. Untuk sampai saat ini apakah ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang ingin atau kita bisa kita lanjutkan lagi? Lanjut ya. Oke. Nanti kalau ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan, angkat tangan aja ya. Saya akan bersedia menjawab. Nah, itu tadi pemikiran dari Dr. William Glasser tentang ilusi kontrol di dunia pendidikan. Dari teori ini dapat disimpulkan siapa yang sebenarnya memegang kontrol. Menurut teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan pandangan kita. Tapi menurut teori kontrol atau teori pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, menurut stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan perilaku buruk sekalipun itu ada tujuannya. Nah, menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tapi menurut teori kontrol, sebenarnya hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Dan saya bisa mengontrol orang lain atas stimulus respon. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain itu hanya membiarkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Ada model berpikir menang dan kalah dalam stimulus respon. Namun dalam teori kontrol, model berpikirnya tuh win-win solution, menang-menang. Oke, silakan lanjutkan. Next. Nah, sekarang kita sampai ke materi disiplin. Apa itu makna disiplin? Menurut Bapak Novel, apa itu disiplin?
Ada yang tahu? Ibu Naysila, apa itu makna disiplin? Ada yang tahu? Peraturan. Iya, peraturan, tata tertib. Apa Bapak Noval? Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan disiplin? Taat kepada. Taat, iya. Nah, sebenarnya makna kata disiplin adalah, kita lihat sama-sama ya. Kata disiplin berasal dari kata bahasa Latin yang artinya, yang tertulis disiplina, yang artinya belajar. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya arti kata disiplin sesungguhnya itu bukan taat pada peraturan, bukan yang lain-lain, tapi arti sesungguhnya ada belajar. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang sedang dia hargai. Dan namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai sesuatu yang dilakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menjudulkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Banyak orang menganggap ketidaknyamanan dari kata disiplin tadi karena memaksa orang untuk patuh, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Dalam budaya kita, jadi disiplin itu dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi sebenarnya arti dari kata disiplin adalah kemampuan untuk memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Jadi nilai-nilai yang kita hargai itu apa Bapak Ibu? Iya, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, yaitu nilai-nilai yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Apa saja? Yaitu tadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkegiatan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai secara umum, nilai-nilai universal itulah yang kita seharusnya tanamkan kepada anak didik kita. Misalnya, kita mengingatkan murid agar setiap hari Senin memakai atribut lengkap pada saat apel. Agar apa? Agar tidak dihukum berdiri di barisan berbeda. Padahal keliru itu Bapak Ibu. Seharusnya yang kita lakukan adalah mengingatkan murid agar setiap hari Senin memakai atribut lengkap pada saat apel agar ada keseragaman. Nah, keseragaman itulah nilai kebijakannya. Murid harus tahu itu Bapak Ibu akan nilai kebajikan itu. Murid harus sadar memakai atribut yang lengkap bukan karena takut dihukum, tapi supaya ada keseragaman. Nah, itulah yang dimaksud dengan disiplin yang sebenarnya. Oke, Bapak Ibu, materi kita selanjutnya ialah teori motivasi perilaku manusia. Jadi, menurut teori motivasi itu ada 3. Motivasi itu sebenarnya adalah dorongan dari dalam diri kita, dari dalam manusia untuk melakukan sesuatu. Jadi di dalam teori ini, semua perilaku itu memiliki tujuan tertentu, baik disadari ataupun tidak, baik disukai ataupun tidak. Diane Goshen dalam bukunya Realistic School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini Bapak dan Ibu guru adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman ataupun ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebelum mereka sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin akan muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya? Nah,
satu tingkat di atas motivasi yang pertama di sini adalah orang berperilaku untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini, Ibu Bapak Guru akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapat pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan di dalam diri mereka. Dan yang ketiga, motivasi yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi seperti ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya bila melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Yaitu motivasi yang akan membuat mereka memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilaku bersifat internal, bukan eksternal. Jadi motivasi yang terbaik itu adalah motivasi yang ketiga, Bapak Ibu. Nah, menurut motivasi ini dibagi menjadi dua. Motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu bertujuan untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan, sedangkan motivasi internal bertujuan untuk menghargai diri sendiri. Pada umumnya, Bapak Ibu, pada umumnya siswa kita itu memiliki motivasi karena untuk menghindari hukuman, ya kan? Ya Bapak Ibu ya. Dan bisa juga untuk mendapatkan penghargaan. Kedua motivasi ini termasuk motivasi eksternal. Padahal Bapak Ibu, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak dan Ibu, ada seorang pemikir yang bernama Alfikon mengungkapkan pendapatnya, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk belajar sesungguhnya. Nah, saya pernah belajar itu di program guru penggerak, ada pelajaran tentang dihukum oleh penghargaan. Teori tersebut mengatakan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan, Bapak Ibu. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan itu bisa merusak hubungan. Penghargaan bisa mengurangi ketepatan. Penghargaan bisa menurunkan kualitas. Penghargaan bisa mematikan kreativitas. Penghargaan bisa menghukum. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik siswa, motivasi yang berasal dari dalam diri siswa. Oke, next. Nah, di sini Bapak dan Ibu guru dalam menjalankan suatu peraturan atau keyakinan kelas sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu itu harus terjadi. Tindakan suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Apakah tindakan kita itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Mari kita lihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi berikut. Hukuman itu berupa sesuatu yang menyakitkan. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit, baik itu fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Dan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, hukuman itu membuat anak membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi membuat anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, Bapak Ibu ya. Sedangkan konsekuensi stimulus dan tanggapan. Nah, hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri.
Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah untuk menyesuaikan diri. Sedangkan hukuman itu konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik. Nah, di sini dalam hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak akan menyembunyikan kesalahan mereka. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk memenuhi peraturan. Nah, kalau dihukum, anak itu akan marah. Anak itu akan merasa bersalah. Anak itu akan merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, mereka itu hanya akan kehilangan hak sementara. Dibuat tidak nyaman untuk sementara. Diasingkan untuk sementara. Nah, itulah tadi Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita coba untuk menentukan hukumankah atau konsekuensi terhadap kasus-kasus berikut. Saya punya kasus, Bapak Ibu. Di sini ada beberapa kasus. Kira-kira tolong Ibu, Bapak Guru, tolong dijawab apakah ini hukuman atau konsekuensi. Misalnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ayo, Bapak Noval atau Ibu Naisila, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari sekolah. Apa Bapak Noval? Hukuman. Murid diminta untuk pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ibu lihat. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ayo, kira-kira apa? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ayo, kira-kira apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Ayo, dong, dijawab Bapak Ibu, semangat. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kira-kira apa? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit di pelajaran PJOK. Ayo, hukuman atau konsekuensi? Oke. Nah, sekarang kita lihat jawaban Anda. Kira-kira jawaban Bapak Ibu benar apa salah? Ayo kita lihat sekarang. Mencatat itu yang pertama ini adalah hukuman. Yang kedua ini adalah hukuman, yang ketiga hukuman, yang ketiga ini konsekuensi, dan yang ketiga selanjutnya konsekuensi, ini hukuman, dan selanjutnya ada konsekuensi. Nggak ada ini artinya operator. Oke, nah ini ada ya, jawabannya sudah ada di sini. Oke, terima kasih. Oke, next, selanjutnya. Nah, untuk mendapatkan penghargaan, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan kepada kebutuhan dasar manusia. Jadi menurut Dr. William Glasser dalam teori Choice of Theory, ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan kasih sayang, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk penguasaan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar ini akan mempengaruhi perilaku seseorang. Saya ulangi ya. Jadi yang pertama itu adalah bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan atas penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Nah, yang pertama Ibu lihat, yang pertama adalah kebutuhan survival. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan primer atau kebutuhan survival, kebutuhan psikologis. Kita lebih mengenalnya dengan kebutuhan primer, kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, papan, dan rasa aman tambahannya. Bagaimana seorang murid dapat belajar maksimal jika dia itu merasa lapar, belum sempat sarapan mungkin ya. Nah, bagaimana seorang murid dapat mengerjakan PR di rumah yang kita berikan apabila rumahnya itu sedang tergenang banjir kayak kemarin itu. Bagaimana seorang murid dapat belajar sekolah dengan semangat apabila ia merasa dibully, diganggu sama temannya atau bahkan digurunya. Ia tidak akan ikut kerja kelompok karena takut diganggu dengan teman sekelompoknya. Ia akan merasa kurang nyaman di kelas karena sering dikasari oleh gurunya.
Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang atau perasaan diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Kita sebagai guru sering kan melihat anak murid yang senang-senang cari-cari perhatian dari teman-temannya atau cari-cari perhatian dengan gurunya, baik dengan cara yang positif ataupun negatif sekalipun. Contoh, ada itu anak murid saya yang selalu melakukan kenakalan dengan disengaja agar dia mendapat pusat perhatian dari teman-temannya, agar dia menjadi pusat perhatian dari gurunya. Setelah diselidiki, ternyata dia adalah korban percaya orang tua. Broken home, kurang mendapatkan perhatian dari rumah, dari keluarganya. Kemudian dia cari perhatian di sekolah, walaupun dengan cara yang salah. Oke, yang ketiga, kebutuhan dasar yang ketiga ialah kesenangan. Apabila ada seorang murid merasa senang berangkat ke sekolah, senang bergaul dengan sesama teman, senang belajar dengan gurunya, merasa senang dengan cara gurunya mengajar, maka ia akan lebih mudah menerima pelajaran dari kita. Nah, sebaliknya, apabila seorang murid itu sudah tidak senang dengan gurunya, baru mendengar suara sepatunya keletak-keletuk di luar kelas, wah, sudah down dia. Semangat belajar jadi kurang, ilmu susah masuk, gurunya marah-marah terus, cara guru ngajarnya gitu-gitu aja, teacher center maksudnya. Makanya di sini kita perlu ada perubahan, Bapak Ibu. Pembelajaran harus berpusat kepada murid, student center. Sudah menjadi cukup anak untuk bermain, ingat itu ya, Bapak Ibu. Jadi selipkanlah permainan, selipkanlah lagu dalam pembelajaran. Jadikan pembelajaran kita itu pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang keempat, kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Bapak dan ibu guru, anak itu perlu bebas. Bebas ini bukan berarti bebas sebebasnya, tapi bebas untuk mengungkapkan pendapat, bebas untuk memecahkan masalah sendiri, bebas untuk menentukan cara belajarnya sendiri. Bapak ibu yang pernah belajar di PNM tentu pernah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, pasti paham itu. Misal untuk memecahkan persoalan matematika, Bapak Ibu tidak usah terlalu khawatir, asal hasilnya benar aja, kita bebaskan aja dia mencari jawabannya. Yang kita lihat nanti jawabannya benar apa salah. Mau caranya begini, mau caranya begitu, nggak apa-apa, bebaskan aja. Yang penting jawabannya betul. Asal tujuannya sama, tujuannya tercapai, kita bebaskan. Tapi kita harus ingat intinya. Setiap individu itu berbeda-beda. Setiap individu itu unik, Bapak Ibu, mempunyai kebutuhan masing-masing dengan caranya sendiri-sendiri. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar yang kelima adalah penguasaan. Anak memiliki kebutuhan penguasaan, selalu ingin menjadi pemimpin. Dia selalu ingin diperhatikan, ingin selalu menjadi yang terdepan. Nah, itulah kebutuhan dasar manusia, Bapak dan Ibu guru. Nah, sekarang Bapak dan Ibu guru, saya akan supaya pemahaman kita semakin tinggi tentang pemahaman yang kita bahas. Di sini saya punya beberapa kasus yang akan kita bahas. Kasus yang pertama ini kasus Ibu Ambar. Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2A di SD Perintah Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda mengalami situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan, Bapak dan Ibu guru? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ayo, Bapak Ibu guru, apa yang akan Anda lakukan? Kan itu dan anak masih tahu dia lapar, pernah bawa bekal. Iya. Gimana Ibu Naisila? Apa yang akan Anda lakukan? Bapak Noval, apa yang Anda lakukan? Iya, benar Bapak Ibu. Ada beberapa cara yang kita bisa lakukan. Yang dalam kasus Doni di atas, sebaiknya kita sebagai guru, kita bisa menanyakan alasan Doni. Mengapa dia melakukan hal tersebut? Untuk kita nih agar tahu tuh kebutuhan Doni yang mana sih yang belum terpenuhi. Yang pertama, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Bu Ambar adalah karena lapar, karena orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang
dia ingin penuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, apabila Doni menjawab bahwa alasan yang mengambil bekal temannya tadi karena ingin merasa senang, ingin menjadi pusat perhatian dari teman-temannya, ketika temannya melaporkan tindakan kepada guru, melaporkan guru memberitahu kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya asalnya cuek tuh di rumah memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar Doni yang sedang dia penuhi itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang ketiga, apabila jawaban Doni dia ingin merasa hebat karena temannya jadi takut, dia keinginannya dipenuhi, maka sebetulnya Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dan yang keempat, bila jawaban Doni dalam kasus di atas, dia merasa bosan dengan bekal makan yang dibawakan mamanya, ibunya dari rumah. Karena mungkin ibunya selalu membawakan bekal yang sama, itu aja, dibawakan roti itu aja. Mungkin dia ingin mencoba makanan yang berbeda. Dia lihat punya temannya, macam-macam nih makanannya. Makanya Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Dan yang kelima, apabila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng aja, karena ia ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya kesal diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi temannya itu lucu, maka Doni itu sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah, Bapak dan Ibu, dari kasus ini dapat kita simpulkan ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kita juga percaya bahwa murid itu memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ketika semua kebutuhan dasar terpenuhi, maka murid itu akan tumbuh kembang dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, seperti sedih, seperti kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. Nah, untuk membangun budaya positif di sekolah, di lingkungan yang aman, dan mendukung murid menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, itu adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru, adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku seorang murid. Sekarang kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu 5 posisi kontrol. Posisi kontrol ini dapat kita gunakan saat menghadapi murid ketika mereka malah melakukan kesalahan. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu guru bisa diminum makanannya, diminum air dan makanannya. Oke, sebentar ya. Maaf, Bapak Ibu, saya haus. Saya minum sebentar ya. Minumnya duduk, Pak. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu 5 posisi kontrol. Jadi posisi kontrol tersebut ya, yang pertama adalah penghukum, teman, manajer, pembuat rasa bersalah, atau pemantau. Jadi Bapak dan Ibu guru, jika anak murid kita itu melakukan kesalahan, kita bisa memposisikan diri kita apakah sebagai penghukum, apakah sebagai teman, apakah sebagai manajer, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, ataupun pemantau. Oke, yang pertama, apabila ibu dan bapak guru menghadapi murid yang nakal, murid yang bermasalah, dan ibu bapak memposisikan diri sebagai penghukum, seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman positif, hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi sebagai penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi saya, patuhi peraturan saya, awas, kamu selalu saja salah.
pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Iya, dengan cara dia. Penghukum biasanya menggunakan suara yang tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari-jari menunjuk, dan menghapus. Terlambat lagi. Nah, yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, merasa rendah diri. Kata-kata yang keluar itu udah dengan kata-kata yang lembut seperti, Bapak sangat kecewa padamu. Berapa kali sih Bapak harus beritahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Dan yang ketiga adalah teman. Guru yang memposisikan diri sebagai teman ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid dengan persuasi. Posisi teman sebagai guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini artinya mereka itu mempunyai hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik, humor yang mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata, ayolah, bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat nggak bantuan Bapak selama ini? Ya, sudah kali ini tidak apa. Nanti Bapak yang bantu bereskan. Hal yang negatif dari posisi teman adalah bila seorang guru tersebut tidak membantu lagi, maka murid yang biasa dibantu tersebut akan kecewa. Dan dia akan berkata, saya pikir Bapak itu teman saya. Murid itu merasa dikecewakan, dia akan merasa berusaha lagi. Oke, yang ketiga. Yang keempat adalah pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang akan diajukan pemantau adalah, peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan poin-poin, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, draft, cek. Posisi pemantau sendiri berasal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, yang kelima adalah posisi manajer. Posisi terakhir, posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer dalam memiliki keterampilan di posisi teman atau di posisi pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu akan kembali ke dua posisi tersebut bila diperlukan ya. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, manusia yang mandiri bertanggung jawab, maka kita akan mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita menjadi sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Ingat, di manajer murid diajar untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seseorang akan berkata, apa yang kita akan yakini? Apa yang kamu yakini? Jika kamu yakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, itu yang akan ditanyakan oleh seorang manajer. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan materi kita selanjutnya. Nah, di sini tadi 5 posisi kontrol, sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Oke, next. Materi kita selanjutnya adalah kita akan membahas tentang keyakinan kelas Bapak dan Ibu.
Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat, tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas menurut Gosen suatu keyakinan yang akan lebih memotivasi seseorang secara dari dalam, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada peraturan. Jadi, Bapak dan Ibu guru sekalian, keyakinan kelas itu sangat berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas, Bapak dan Ibu guru yang membuatnya. Tapi kalau keyakinan kelas, Anda sebagai Ibu dan Bapak guru bersama murid yang membuatnya. Jadi motivasinya itu berasal dari dalam diri sendiri. Jadi yang mereka yakini baik untuk mereka. Jika mereka menaatinya, itu karena mereka ingin memiliki nilai-nilai tersebut. Motivasinya berasal dari diri mereka sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Inilah tujuan dari budaya positif, Bapak Ibu guru. Yang sudah ada kan peraturan kelas tuh, peraturan kelas supaya mereka menaatinya, supaya mereka meyakininya. Kita ganti peraturan kelas ini jadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mereka yakini, maka akan tercipta yang namanya lingkungan positif. Dengan adanya lingkungan positif di sekolah, maka akan terbentuklah apa yang dinamakan dengan budaya positif. Nah, jadi Bapak dan Ibu guru dalam pembuatan keyakinan kelas ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, Bapak dan Ibu guru. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berisi tentang pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan itu bentuknya positif. Maksudnya bentuknya positif ini di dalam kalimatnya itu Bapak dan Ibu guru tidak mengandung kata tidak dan tidak mengandung kata dilarang. Nah, keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak agar mudah diingat, dipahami. Keyakinan kelas juga sesuatu yang dapat diterapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Kita tanya mereka maunya apa, ya, yang dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Dan prosedur pembentukan keyakinan kelas mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat, kemudian mencatat masukan mereka, kemudian di dalam kertas, kemudian mereka tempelkan. Kemudian kita susun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, kemudian kita tinjau kembali daftar tadi yang sudah dicatat. Mungkin Anda akan mendapati pernyataan yang ditulis yang masih banyak yang sama, ya. Nah, selanjutnya kita ajak murid-murid itu menemukan apa sih nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Kemudian kita tinjau ulang lagi keyakinan tersebut bersama-sama. Setelah keyakinan tersebut selesai dibuat, maka semua warga dipersilakan untuk meninjau ulang, menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Kemudian keyakinan tersebut selanjutnya dilekatkan di dinding. Bagusnya ya, Ibu Bapak, kita tempel di dinding setelah kita hiasi agar mudah dilihat oleh semua warga kelas. Ini ada, saya sudah bikin ke video keyakinan kelas. Ini adalah contoh dari pembikinan keyakinan kelas yang saya sudah bikin di kelas saya. Silakan diperhatikan Bapak Ibu. Dengar ya, Bu Bapak ya, suaranya nyaringin ya. Bapak Nopal, Bu Naisila, nyaring aja Bu Ilia ya.
Kita percepat ya Ibu Bapak ya. Setelah saya menjelaskan apa itu keyakinan kelas, saya membagi sticky note. Kemudian mereka akan menuliskan keyakinan-keyakinan. Kemudian mereka tempelkan di sini. Kemudian tugas saya bersama murid memilih mana keyakinan kelas tentang kebersihan, mana tentang ketertiban, mana tentang sopan santun. Ya, jadi Bapak dan Ibu setelah berhasil dikumpulkan, kemudian ditempel, kemudian saya rangkum di dalam papan tulis, kemudian kami simpulkan, kemudian kami tulis di dalam poster, kemudian kami hiasi, kemudian kami tempel di depan kelas agar mudah untuk dilihat. Oke, ini tadi adalah contoh dari keyakinan kelas yang saya bikin. Ibu bapak guru bisa menirunya di dalam kelas agar nanti setiap kelas itu punya keyakinan kelas. Jadi saya tidak bisa jalan sendiri. Jadi untuk membentuk budaya positif di sekolah, ya, jadi saya sebagai guru minta tolong dengan rekan-rekan sekalian akan membuat keyakinan kelas ini di setiap kelas masing-masing. Ya ibu bapak. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan bagaimana cara bikinnya, nanti bisa ditanyakan setelah ini. Oke, kita lanjutkan sekali lagi. Next selanjutnya. Baiklah ibu bapak, ini adalah konsep yang terakhir kita, yaitu tentang materi kita yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Jadi bapak dan ibu guru, restitusi ini berkaitan dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Kita mengawali dengan pengertian restitusi itu sendiri. Apa sih itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi bapak dan ibu guru, jika ada masalah dengan murid kita, jadi kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Dan sebagai manajer, kita jalankan restitusi ini. Supaya apa? Supaya mereka bisa mencari solusi mereka atas permasalahan mereka sendiri. Jadi segitiga restitusi adalah suatu dialog, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapannya. Yang pertama, kalau kita mendapati anak yang bermasalah, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas tadi. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari dari proses pembelajaran. Berperan menggeser dari gagal ke identitas sukses. Di dalam proses ini, kita itu jangan mengkritik siswa yang sedang mengalami kegagalan. Kita bisa mengajukan pertanyaan, membuat kesalahan itu adalah yang wajar. Manusia itu tidak ada sempurna. Kita bisa mengatakan itu pada murid. Kita bisa memperbaiki ini loh nak. Nah, yang keempat, kita bisa menanyakan kesalahannya. Tetapi fokus untuk memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Nah itu yang kita bisa tanyakan. Yang kedua, sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah.
berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Bapak guru tadi ingat ya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin ada yang kurang, lalu dia ingin memenuhinya, tapi dengan cara yang salah. Nah, berdasarkan prinsip ini yang kita dijalankan restitusi ini, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui apa sih kebutuhan murid yang dapat memperbaiki hubungan kita dengan murid. Kemudian pernyataan-pernyataan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi dan memojokkan. Nah, kita bisa mengajukan pertanyaan seperti ini. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi daripada itu. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu kan? Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Nah, itu yang bisa kita tanyakan. Kemudian yang ketiga, sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bapak Ibu Guru, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik, secara dalam. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses setelah stabil, jadi kita sudah menstabilkan emosi siswa yang bersalah tadi, yang melakukan kesalahan tadi, perilakunya sudah divalidasi, maka murid tersebut sudah siap untuk kita kaitkan dengan keyakinan dengan tindakan yang salah tadi. Jadi kita bisa mengajukan pertanyaan seperti ini sebagai keluarga, sebagai kelas, apa sih yang kita yakini? Nilainya apa yang kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kami ingin menjadi orang seperti apa, gitu ya. Nah, ini adalah penerapan segitiga restitusi yang saya pernah bikin di sekolah. Ini ada satu kasus, Sisil datang terlambat di sekolah karena telat bangun. Jadi saya sebagai guru melakukan segitiga restitusi. Bapak Ibu Guru bisa melihatnya. Silakan sambil saya istirahat. Suaranya dengar ya. Suaranya bisa dinyanyikan itu. Jadi Bapak dan Ibu Guru, itu tadi adalah satu contoh dari proses penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di sekolah. Ini adalah aksi nyata saya. Ibu Bapak Guru yang sudah mempelajari PMM, sudah mempelajari tentang budaya positif, bisa menerapkannya ini di kelas, mengenai tentang apa itu tadi, keyakinan kelas, membuat segitiga restitusi apabila ada murid yang bermasalah, kemudian Ibu Bapak Guru rekam, jadikan aksi nyata, masukkan PPM. Nah, jadilah itu aksi nyata Bapak dan Ibu Guru. Oke, Bapak dan Ibu Guru, itu tadi diseminasi kita untuk saat ini. Mudah-mudahan dari materi kita ini semua sudah kita bahas. Terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang sudah berpartisipasi pada kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga kegiatan kita pada hari ini dapat bermanfaat khususnya untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita agar terwujud tujuan pendidikan yang sebenarnya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang saya sampaikan.
Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.